Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Raka Risa Putra. Perkenalkan, nama saya Fitri Boracika Atri. Saya Siti Khadijah Soleha. Saya Reza Maisela. Saya Ferry Valdo. Baik, dalam materi ini kami akan menyampaikan yang pertama itu ada pengertian dari Undang-Undang Dasar, yang kedua ada ciri-cirinya, kemudian nilai-nilai Undang-Undang Dasar, kemudian struktur dan isi, kemudian prinsip dan nilai, dan yang terakhir ada perubahan dan pengembangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut beberapa aspek konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. UUD NRI 1945 merupakan landasan konstitusional negara Indonesia yang berarti hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. UUD NRI 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian UUD 1945 merupakan konstitusi pertama Indonesia yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, memuat hasil perjuangan politik bangsa Indonesia, kemudian memuat pandangan tokoh-tokoh bangsa, kemudian memuat keinginan mengembangkan kehidupan ketatanegaraan, memuat dasar negara atau ideologi Indonesia yaitu Pancasila, kemudian yang terakhir memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara. Nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai normatif yaitu nilai yang ideal dalam konstitusi. 2. Nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara lain ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keragaman yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu ada struktur dan isi. Yang pertama, pembukaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diawali dengan pembukaan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan negara Indonesia. Yang kedua, bab 1. Bab ini menjelaskan tentang negara, wilayah, dan warga negara. Yang ketiga, bab 2. Bab ini menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang keempat yaitu bab 3. Bab ini menjelaskan tentang presiden dan wakil presiden. Setelah itu kelima, bab 5. Bab 4. Bab ini menjelaskan tentang kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Yang keenam, bab 5. Bab ini menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketujuh, bab 6. Bab ini menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Yang kedelapan, bab 7. Bab ini menjelaskan tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Prinsip dan nilai. Yang pertama, Pancasila. Undang-Undang NRI 1945 berdasarkan pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, demokrasi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang ketiga, keadilan. UUD NRI 1945 menjelaskan tentang keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Yang keempat, kesatuan. UUD NRI 1945 menjelaskan tentang kesatuan dan keutuhan negara Indonesia. Kemudian di sini akan menjelaskan perubahan dan juga pengembangan. Yang pertama ada perubahan Undang-Undang Dasar, yang dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengalami beberapa perubahan sejak tahun 1945. Kemudian ada pengembangan konstitusi, yang dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terus dikembangkan dan disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Kemudian kita akan membahas studi kasus.
Kasus Pulau Rempang Eco City dianggap mencederai amanat Konstitusi UUD 1945 karena beberapa alasan. Yang pertama, pengesampingan hak masyarakat adat. Pemerintah dianggap tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat Pulau Rempang yang telah mendiami pulau tersebut selama lebih dari 200 tahun. Mereka memiliki ikatan batin dan sejarah dengan tanah tersebut, sehingga pengambil alihan tanah untuk proyek Eco City tanpa persetujuan mereka dianggap tidak adil. Lalu yang kedua, pelanggaran pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, sedangkan ayat 3 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Proyek Eco City dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut karena lebih menguntungkan segelintir pihak daripada masyarakat luas. Ketiga, kekerasan dan intimidasi telah terjadi beberapa kali. Kekerasan dan intimidasi terhadap warga Pulau Rempang yang menolak proyek Eco City sehingga mencederai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip konstitusional. Kemudian ada dampak kasus. Kasus ini dinilai sebagai pelanggaran HAM berat karena menyentuh seluruh aspek hak sipil, budaya, politik, dan sosial. PSN Rempang Eco City dianggap sebagai bagian dari cultural genocide atau pembersihan budaya yang menghilangkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya hukum masyarakat adat Rempang. Upaya penyelesaian. Komnas HAM tengah mengupayakan mediasi kasus ini. Terus yang kedua, pemerintah harus membentuk tim khusus penyelesaian konflik agraria. Yang ketiga, pemerintah harus melindungi hak-hak nelayan dan masyarakat pesisir. Terus yang keempat, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat pesisir dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, kesimpulan. Pertama, dalam arti sempit, pengertian konstitusi adalah Undang-Undang Dasar merupakan sebuah hukum dasar tertulis. UUD 1945 sendiri ialah suatu dokumen yang memuat segala aturan serta ketentuan yang bersifat pokok dari sistem tata negara suatu negara. Kedua, dalam arti secara luas dapat disimpulkan bahwa pengertian konstitusi adalah suatu keseluruhan aturan dan ketentuan dasar, baik dari hukum dasar yang meliputi hukum dasar tertulis hingga hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi juga melakukan pengaturan terkait suatu sistem pemerintahan yang telah diselenggarakan di dalam suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Baik.